Oke teman-teman, hampir dari kita semua sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Dan kita makin menyadari bahwa materi sekolah itu makin lama makin kompleks teman-teman. Misalnya waktu kita SD, kita belajar palingan tambah kurang kali bagi. Waktu kita SMP, kita belajar aljabar misalnya. Kemudian waktu SMA, kita mulai belajar integral dan diferensial. Jadi makin lama sekolah kita tuh materinya makin rumit ya gitu, makin sulit, makin kompleks teman-teman. Nah ternyata teman-teman, kecenderungan materi sekolah kita yang makin lama makin kompleks itu sama dengan kecenderungan alam semesta kita juga. Nah alam semesta kita ini teman-teman itu memiliki kecenderungan untuk berubah dari sesuatu yang sederhana menuju sesuatu yang kompleks, dan itu merupakan hakikat atau makna dari hukum dua termodinamika atau yang dikenal sebagai hukum entropi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita bakal belajar mengenai big history atau sejarah besar dari Big Bang hingga masa depan. Nah, hari ini kita bakal belajar sejarah alam semesta teman-teman, dari yang sederhana, sebuah titik kecil, hingga paling kompleks yaitu otak manusia gitu. Dan tokoh di kanan ini kalau kalian lihat, ini ada tokoh yang terkenal ya, namanya Albert Einstein. Ntar aku akan nyebut beberapa kali nama Einstein ini gitu ya. Langsung saja. Nah teman-teman, sesuai hukum dua termodinamika atau hukum entropi tadi, alam semesta itu kan makin lama makin kompleks. Dan tiap peningkatan kompleksitas tadi itu dikenal yang namanya istilah yang namanya threshold atau ambang batas. Nah paling nggak di sini kalau kalian lihat aku ngebuat 6 threshold atau ambang batas dari tiap-tiap peningkatan kompleksitas. Mulai dari peristiwa Big Bang, kemudian pembentukan bintang, pembentukan unsur-unsur kimia, pembentukan planet bumi, kemunculan makhluk hidup pertama, hingga munculnya Homo sapiens. Nah, tanpa basa-basi, pasang sabuk pengaman kalian karena kita akan meluncur kembali pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Ayo kita meluncur. Ini videonya nggak error teman-teman, ini nggak error atau HP kalian nggak nge-lag, karena ini adalah keadaan 13,7 miliar tahun yang lalu sebelum terjadinya Big Bang. Bayangkan, bayangkan sesuatu yang paling gelap yang bisa kalian bayangkan, dan itulah kondisi sebelum peristiwa Big Bang teman-teman. Dan seketika, bang, alam semesta kita pun lahir. Udah gitu aja gitu. Nah, kalau kita pengen tahu Big Bang, ini adalah timeline alam semesta kita selama 13,7 miliar tahun yang terakhir, teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini nih, di sini apa namanya? Di sini sangat kecil ya, teman-teman. Sebelum peristiwa Big Bang ya. Bayangkan semua hal di alam semesta ini itu dimasukin ke dalam satu titik kecil ini, teman-teman. Maka titik kecil ini jadi sangat padat, dan karena semua bisa masuk jadi sangat panas juga, teman-teman. Dan kemudian titik kecil ini itu mengembang dalam waktu yang sangat cepat sehingga sering disebut sebagai ledakan, dan itu merupakan peristiwa Big Bang ya. Nah, kalau tadi 13,7 miliar ini merupakan timeline sejarah alam semesta kita kalau dijadikan satu tahun ya teman-teman. Aku nggak bakal banyak bahas, ini lumayan bagus, kalian bisa screenshot buat jadikan wallpaper. Nah, jadi kita tahu bahwa alam semesta itu mengembang gitu, jadi kayak Big Bang gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa memang benar alam semesta itu berawal dari Big Bang? Itu gimana cara kita tahu? Nah, jadi teman-teman, pada awal abad ke-20, astronom Edwin Hubble itu mengamati galaksi di ruang angkasa, teman-teman. Dan beliau menemukan kalau ternyata alam semesta itu mengembang, teman-teman. Tahu dari mana? Karena dia ngelihat galaksi-galaksi itu saling menjauh, teman-teman. Nah, ini kalau membayangkan, nah ini bayangkan misalnya alam semesta yang mengembang, teman-teman. Nah, ini bayangkan alam semesta yang mengembang. Apa artinya kalau alam semesta mengembang? Kalau alam semesta mengembang, kita balik aja cara berpikir ya. Kalau sekarang alam semesta itu masih mengembang, berarti di masa lalu alam semesta kita itu pernah menjadi satu titik yang sangat kecil, teman-teman. Kita balik aja gitu ya. Kalau mengembang dibaliknya mengempis jadi kecil, titik kecil banget gitu. Dan menurut Hubble, kalau kita bisa menghitung kecepatan perkembangan alam semesta kita, kita balik aja, maka kita bisa hitung kapan tanggal lahir alam semesta kita. Nah, angka 13,7 miliar tadi itu datangnya dari sana gitu, dari kecepatan berkembangnya alam semesta tadi. Dan titik kecil ini nih, titik kecil yang asal-usul alam semesta ini, itu dinamakan singularitas awal ya, singularitas. Dan dia sangat padat tadi aku udah bilang, dan sangat panas teman-teman ya. Bayangkan semua yang di alam semesta dijadikan satu titik itu. Nah, lalu apa yang terjadi setelah alam semesta kita, nah ini mengembang gitu ya. Apa yang terjadi setelah alam semesta kita mengembang? Nah, setelah alam semesta kita mengembang, itu muncul yang namanya ruang kemudian waktu.
Nah, selama ini mungkin kita berpikir kalau kalau ruang dan waktu itu adalah dua hal yang terpisah. Makanya kalau kita misalnya main Pokemon gitu, itu kan ada Pokemon legendaris Dialga dan Palkia, itu kan ruang dan waktu gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau menurut Einstein, ruang dan waktu itu bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Maka yang lebih tepat itu bukan ruang dan waktu, tetapi ruang waktu atau space time. Nah, setelah space time ini muncul, kemudian apa lagi yang muncul? Nah, setelah space time itu muncul, jadi kan gini. Tadi kan alam semesta awalnya titik kecil ya teman-teman. Dan di titik kecil tadi ini teman-teman, ternyata baik energi dan materi itu bisa ditukarkan sehingga seakan-akan jadi satu kesatuan teman-teman. Seakan-akan energi dan materi itu menjadi satu hal yang sama gitu ya. Dan itu yang disebut sebagai rumus E sama dengan mc kuadrat. Kau kan sering-sering lihat tuh E sama dengan mc kuadrat. Atau energi sama dengan massa kali C itu adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi energi sama dengan massa. Massa itu adalah bobot dari materi teman-teman dikali kecepatan cahaya kuadrat. Nah itu di titik kecil tadi tuh materi dan energi itu sampai kayak nggak bisa dipisahkan gitu, sampai nggak bisa kelihatan bedanya gitu ya. Tapi teman-teman setelah Big Bang, peristiwa Big Bang, energi, materi dan energi itu terpisah ya teman-teman. Jadi Big Bang menyebabkan energi dan materi itu terpisah ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu energi dan apa itu materi? Nah, energi adalah apa yang mendorong sesuatu untuk terjadi. Sedangkan materi itu adalah bahan dasar untuk membuat sesuatu. Aku ulangi, energi adalah apa yang mendorong sesuatu terjadi. Sedangkan materi adalah bahan dasar untuk membuat sesuatu. Nah, setelah Big Bang ternyata energi dan materi itu berubah menjadi bentuk yang lain, teman-teman. Misalnya energi itu berubah menjadi yang disebut sebagai four fundamental forces ini atau empat gaya fundamental, empat gaya dasar ya. Ada gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat atau gaya inti kuat juga bisa, gaya nuklir lemah gitu. Ini energi berubah menjadi four fundamental forces ini gitu ya. Lalu kalau materi gimana? Nah, kalau materi itu muncul dalam bentuk yang namanya quark dan elektron. Dan quark itu terhubung sehingga membentuk yang namanya proton dan neutron. Dan kan tahu kan kalau proton sama neutron itu bergabung dan itu membentuk yang namanya inti atom atau bahasa kerennya nukleus ya. Nah, back to pertanyaan gitu, kita ke pertanyaan, kenapa kemudian Big Bang dikategorikan sebagai ambang batas? Jelas teman-teman, karena Big Bang itu membuat sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada teman-teman. From nothing into something. Dan sebenarnya kan ambang batas patokannya kompleksitas gitu ya. Dan kompleksitas sendiri kan sebenarnya bisa diartikan sebagai muncul sesuatu yang belum pernah ada teman-teman. Ya selayaknya kamu belajar materi yang belum pernah kamu pelajari, itu kan makin berarti kompleksitas gitu teman-teman ya. Dan alasan kedua kenapa Big Bang disebut sebagai kompleksitas gitu ya, atau peningkatan atau threshold gitu ya. Karena Big Bang itu memberikan dasar bagi pembentukan kompleksitas kedua, yaitu adalah pembentukan bintang. Jadi kompleksitas kedua adalah, atau threshold kedua adalah pembentukan bintang. Gimana cerita dari pembentukan bintang? Nah, jadi teman-teman, 380.000 tahun setelah Big Bang, alam semesta itu temperaturnya mulai mendingin, teman-teman. Dan proton, neutron, dan elektron itu jadi bisa terhubung sehingga membentuk atom-atom sederhana. Baru terbentuk hidrogen, atom nomor 1, dan helium. Serta sedikit lithium yang nomor 3 tuh. Nah, lalu gimana caranya bintang bisa terbentuk itu? Nah, paling nggak untuk bisa membentuk bintang, kita butuh 3 hal, teman-teman. Yang pertama, materi. Tadi materi udah ada di atom tadi kan. Kemudian gravitasi, yang merupakan bagian dari four fundamental forces. Dan perbedaan massa di antara atom. Itu gimana maksudnya? Kita akan bahas melalui gravitasi, teman-teman. Jadi kan kalau Newton itu menjelaskan gravitasi adalah ketika benda yang massanya lebih berat itu punya gravitasi yang lebih kuat daripada benda yang masanya lebih ringan gitu ya. Jadi benda-benda yang masanya berat itu akan menarik benda-benda yang masanya lebih ringan, teman-teman. Singkat cerita begitu. That's why bumi yang masanya berat itu menarik manusia kita, bukan manusia menarik bumi. Nah, mungkin itu benar, teman-teman. Namun model gravitasinya Newton itu punya ada kondisi-kondisi di mana model gravitasi Newton itu tidak bekerja, teman-teman, nggak works gitu. Di mana itu ketika berbicara mengenai benda-benda yang masanya sangat kecil, teman-teman, seperti atom. Atom aja kayak masanya ya, apakah ada massa atau enggak kan ya bisa diperdebatkan gitu. Nah, kalau mau menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja di benda-benda kecil seperti atom, kita harus pakai modelnya gravitasinya Einstein gitu. Nah, menurut Einstein, gravitasi itu bukan benda kuat menarik benda lemah seperti Newton, tetapi
Tapi gravitasi adalah kelengkungan, ada kelengkungan nih. Gravitasi adalah kelengkungan dari ruang, waktu, atau space time. Nah, jadi kan benda itu punya massa ya teman-teman. Misal atom itu punya massa. Nah, massa benda ini menurut Einstein itulah yang menghasilkan kelengkungan pada space time. Sehingga setelah massa itu menghasilkan kelengkungan gitu ya. Massa tersebut ini nih, benda-benda di sekitar ini bakal terjebak ke dalam lengkungan ini teman-teman. Nah, makanya kalau menurut Newton, semakin berat massa suatu benda maka semakin besar gaya tariknya. Maka menurut Einstein, semakin berat benda semakin lengkung juga ruang dan waktunya. Dan ini merupakan logika di balik proses pembentukan bintang teman-teman. Tadi kan alam semesta itu kan mendingin ya teman-teman, maka atom udah mulai terbentuk tuh. Atom itu punya massa gitu, dan di antara atom-atom tersebut ada yang massanya lebih berat teman-teman. Misalnya bayangkan ini atom yang massanya lebih berat gitu ya, dan karena atom yang lebih berat tadi membuat kelengkungan ruang dan waktu, atom-atom yang lebih ringan yang lainnya di sekitar itu bakal terjebak ke dalam ya teman-teman, sehingga ntar atom masuk terjadi reaksi, terjadi tabrakan, dan makin lama makin panas dan makin meremas juga gitu ya, makin padat, dan singkat cerita energi lepas dan bintang pertama terbentuk. Nah, ini adalah waktu itu alam semesta sangat gelap ya, disebut sebagai the dark age, zaman kegelapan gitu ya. Dan sejak adanya bintang, alam semesta mulai bercahaya gitu lah ya. Nah, kalau penjelasan Newton tadi itu masuknya ke dalam classical physics ya, atau fisika klasik. Kalau Einstein itu masuknya ke dalam mekanika kuantum atau quantum mechanics gitu ya. Dan kemudian dari bintang ini gravitasi menarik menjadi yang namanya galaksi, dan galaksi kemudian dikumpulkan lagi oleh gravitasi menjadi yang namanya cluster, dan cluster itu bergabung menjadi yang namanya super cluster. Nah, super cluster ini mengembang, inilah yang dilihat oleh Hubble. Hubble melihat bahwa super cluster mengembang, dan dia ya sebelum menjadi fondasi dari teori Big Bang tadi ya. Oke, seperti biasa kita buat pertanyaan, lalu kenapa pembentukan bintang itu dikategorikan sebagai ambang batas? Nah, kan teman-teman, pada awalnya setelah Big Bang itu kan sempat terjadi the dark age, gelap tadi. Nah, sejak adanya bintang itu muncul sesuatu yang baru teman-teman. Alam semesta mulai bercahaya gitu. Dan tadi alasan kedua adalah karena bintang itu merupakan pabrik untuk menghasilkan kompleksitas ketiga, yaitu adalah unsur kimia. Jadi bintang itu pertama dia menghasilkan cahaya yang menerangi, salah satunya menerangi alam semesta yang gelap gitu ya. Dan bintang merupakan pabrik dari unsur yang ketiga nih, yang di kompleksitas ketiga atau threshold ketiga, yaitu adalah unsur kimia. Gimana maksudnya? Nah, tadi kita udah lihat kalau atom-atom pada awal semesta itu masih atom-atom sederhana ya, paling hidrogen, helium, dan sedikit lithium gitu, nomor 3. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngeliat di tabel periodik itu kan banyak banget teman-teman. Gimana cara terbentuknya tabel periodik yang segini banyak pada alam semesta masih sederhana gitu. Nah, kalau kalian lihat misalnya helium nih, He2 gitu. Dia ada angka 2. Apa itu angka 2? Nah, angka 2 itu merupakan disebutkan nomor atom. Nah, nomor atom itu dihitung berdasarkan jumlah proton. Jadi kalau kamu ingin membuat helium, kamu butuh 2 proton, teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menyatukan proton tersebut sehingga jadi dua proton menyatu gitu jadi helium. Nah, itu kita butuh temperatur tinggi, teman-teman. Atau suhu yang panas gitu ya. Masalahnya, alam semesta kita ini itu sudah mulai mendingin. Tadi sedikit gelap juga tuh karena bintang juga baru-baru dikit, dan kosong teman-teman, gak terlalu banyak sesuatu gitu. Di mana kita bisa menemukan tempat panas di alam semesta yang ya dingin ini gitu? Nah, jawabannya adalah di dalam bintang teman-teman. Jadi bintang adalah pabrik tanda kutip unsur-unsur kimia teman-teman, karena di dalam bintang itu sangat panas teman-teman, dan dia bisa melebur dan menyatukan atom gitu, dan istilah tersebut dinamakan reaksi fusi. Tetapi sayangnya teman-teman, panasnya bintang itu hanya bisa menghasilkan unsur kimia sampai Fe atau Fe26 atau iron atau besi ini ya, kalau kalian lihat nih Fe26. Panasnya bintang hanya bisa menghasilkan sampai Fe26 atau besi gitu. Nah, kalau gitu untuk bisa menghasilkan yang lebih dari 26, kita butuh sesuatu yang lebih panas dari bintang. Tapi apa yang lebih panas dari bintang dalam semesta muda ini? Nah, jawaban apa yang lebih panas daripada bintang adalah jawaban adalah supernova teman-teman, adalah bintang yang meledak. Jadi ketika bintang itu sebelum mati, dia bakal meledak teman-teman, dan ledakan itu disebut sebagai supernova. Ledakan ini teman-teman, ini sangat panas, suhu yang sangat panas, sehingga bisa menghasilkan unsur-unsur di atas Fe26 atau di atas besi teman-teman. Dan karena, nah jadi tadi ini supernova itu menghasilkan
unsur-unsur kimia di atas 26, kemudian muncullah unsur-unsur kimia di atas 26. Tapi teman-teman, karena supernova itu ledakan, maka unsur-unsur kimia pun tersebar ke alam semesta gitu. Nah, jadi bagaimana cara membuat unsur-unsur kimia? Pertama dari dalam bintang gitu ya. Bintang adalah pada tanda kutip pabrik unsur kimia, tetapi hanya sampai Fe26. Untuk bisa membuat unsur kimia lebih dari Fe26, kita butuh sesuatu yang lebih panas, dan itu didapatkan dari supernova, dari ledakan bintang ya teman-teman. Oke, seperti biasa tanya lagi, lalu kenapa pembentukan unsur kimia dikategorikan sebagai ambang batas? Jelas ya teman-teman, karena sekarang alam semesta itu lebih punya banyak bahan baku ya teman-teman, sehingga karena semakin banyak kita punya bahan baku, kita bisa membuat sesuatu yang lebih kompleks teman-teman. Salah satunya adalah pembentukan kompleksitas yang keempat atau threshold keempat, yaitu adalah pembentukan bumi. Gimana cerita pembentukan bumi? Jadi teman-teman, 98% alam semesta kita itu terbentuk dari hidrogen dan helium. Tapi berkat threshold ketiga tadi, itu pembentukan unsur kimia dari yang tadi gitu ya, ternyata 2% sisanya ini teman-teman, 2% sisanya itu dapat jadi bahan baku untuk membuat sesuatu yang lebih rumit. Salah satunya bumi. Gimana tuh? Gimana cara bumi bisa terbentuk? Nah, jadi teman-teman, ketika bintang pada awalnya terbentuk, dan matahari ini merupakan salah satu bintang gitu ya. Bintang itu dikelilingi oleh awan-awan materi yang kaya akan unsur kimia. Dan kemudian materi tersebut bakal muterin orbit, materi-materi tersebut bakal muterin orbit matahari, orbit bintang gitu ya. Dan singkat cerita, antar ada yang beberapa yang nyatu, ada yang nabrak, nyatu, gravitasi dari situ juga menarik juga gitu kan, tadi gravitasi kelengkungan kan, dan makin menyatu, dan proses penyatuan tersebut disebut sebagai akresi. Ini menyatu lama kelamaan dan makin padat, dan maka jadilah planet bumi kita ini. Jadi bumi itu dibentuk melalui proses yang namanya akresi ya, unsur-unsur kimia menyatu gitu teman-teman. Dan proses akresi inilah yang membuat pada awalnya bumi itu sangat panas ya teman-teman. Karena kan tadi kalau kita ingat, ketika benda dipadatkan menjadi satu gitu ya, itu akan menjadi panas ya teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa pembentukan planet bumi itu dapat dikategorikan sebagai ambang batas kompleksitas baru gitu ya? Nah, karena alasan pertama, bumi itu lebih kompleks teman-teman secara susunan kimia daripada bintang gitu. Misal contohnya kerak bumi aja deh, kerak bumi yang paling luar itu. Kerak bumi kita aja paling nggak itu tersusun dari oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Sedangkan kalau bintang ya hidrogen, helium aja gitu. Dan alasan kedua kenapa bumi jadi ambang batas baru, karena bumi bumi kita yang terbentuk 4, miliar tahun yang lalu itu merupakan rumah bagi munculnya threshold kelima, yaitu munculnya makhluk hidup pertama. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, di threshold kelima ini, kemunculan makhluk hidup pertama gitu ya, kita akan melihat sesuatu yang berbeda teman-teman. Kalau di 4 threshold sebelumnya, benda-benda langit itu, bulan, matahari, kemudian planet, itu kan kayak ngikut tunduk-tunduk aja gitu dengan hukum fisika gitu ya. Tetapi kehidupan atau makhluk hidup, kalau aku mengutip David Christian ya, si penggagas Big History ini, David Christian itu bilang kalau makhluk hidup itu menolak teman-teman, menolak hukum-hukum fisika tadi gitu. Mungkin kalau nggak menolak, beradaptasi gitu ya. Jadi makhluk hidup itu yang membedakan dengan benda-benda langit tadi itu, mereka itu punya kehendak sendiri teman-teman. Nah, karena makhluk hidup punya kehendak sendiri, maka makhluk hidup sering menghasilkan perilaku yang sangat kompleks, dan jadinya sering nggak bisa diprediksi. Nah, itu yang membedakan. Kalau ya benda-benda langit tunduk-tunduk aja sama hukum-hukum fisika tadi, gravitasi segala macam. Nah, makhluk hidup itu mencoba tanda kutip melawan gitu ya, atau nggak, paling nggak beradaptasi. Nah, lalu pertanyaan mendasarnya, apa itu kehidupan atau what is life? Nah, banyak definisi mengenai kehidupan gitu ya, tapi paling nggak hampir seluruh makhluk hidup di muka bumi ini gitu ya, itu punya 4 hal yang sama teman-teman. 4, ya bisa kita katakan 4 ciri-ciri yang sama gitu lah ya. Yang pertama, setiap makhluk hidup itu mengambil energi dari luar tubuh mereka gitu ya, yang itu disebut sebagai metabolisme. Kemudian makhluk hidup itu selalu mencoba untuk menyeimbangkan kondisi di dalam dirinya dia dan di luar diri mereka, supaya secara terus menerus, jadi mereka mengimbangkan kondisi di dalam dan di luar secara terus menerus supaya mereka tetap hidup, dan itu disebut sebagai homeostasis ya. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup itu terus menerus menyalin dan mewariskan informasi genetik mereka kepada keturunannya, dan itu disebut sebagai reproduksi gitu ya. Serta salinan informasi genetik tadi itu dapat berbeda dari induk kepada dari generasi bergenerasi. Jadi ciri-ciri mereka itu bisa berbeda dengan induk-induk mereka pada awalnya. Jadi ciri-ciri mereka pelan-pelan berubah, dan itu disebut sebagai
evolusi ya. Nah, dari 4 ini aku membahas yang evolusi ya teman-teman. Jadi teman-teman, evolusi itu membuat keanekaragaman hayati. Bisa melalui dua hal, bisa melalui seleksi alam maupun seleksi buatan oleh manusia gitu. Nah, apapun cara seleksi alam maupun seleksi buatan gitu ya, evolusi itu menghasilkan keanekaragaman hayati. Jadi, evolusi itu seperti pohon pohon raksasa dengan banyak cabang, teman-teman. Dan kalau misalnya kayak ini cabang nih, kalau kalian lihat, dan kalau misalnya kita mau susurin cabang ini, susurin cabang makin bawah, makin bawah, makin bawah, kita akan menemukan satu titik di mana cabang itu bukan merupakan bagian dari cabang lain, dan itu merupakan makhluk hidup pertama yang namanya adalah Luca atau Last Universal Common Ancestor. Pikirkan sejenak. Tadi kalau kita ingat-ingat, alam semesta itu awal dari sebuah titik kecil bernama singularitas menurut teori Big Bang. Nah, kalau makhluk hidup itu juga awal dari sebuah titik yang namanya adalah Luca kalau menurut teori evolusi. Kalau Big Bang itu terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu, kalau Luca itu muncul 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, apa itu Luca atau Last Universal Common Ancestor atau bahasa Indonesianya nenek moyang universal terakhir. Nah, Luca itu imajiner ya teman-teman, dia imajinasi dia. Itu istilah aja yang dibuat sama ahli biologi. Tetapi kemungkinan besar bentuknya itu mirip dengan spesies yang namanya prokariot ya. Nah, kemudian Luca itu berevolusi dan menghasilkan cabang-cabang lain. Kalau kita lihat menghasilkan cabang-cabang lain, dan kita manusia serta makhluk hidup yang bersel kompleks mulai dari fungi nih, jamur, kemudian kupu-kupu, pohon pisang, dinosaurus hingga manusia itu merupakan evolusi dari cabang eukariot ya teman-teman. Jadi kita punya common ancestor atau punya nenek moyang yang sama paling nggak di eukariot lah. Nah, makanya 50% gen kita itu mirip dengan pisang ya teman-teman. Ya karena memang dulu kita pernah sharing common ancestor, ya, pernah berbagi nenek moyang yang sama gitu ya. Nah, jadi evolusi menghasilkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Tetapi teman-teman, meskipun evolusi tadi sudah menghasilkan banyak biodiversitas, hidup itu tidak selalu mulus-mulus saja teman-teman. Paling enggak, bumi kita ini pernah mengalami 5 kali mass extinction atau kepunahan massal yang membunuh mayoritas spesies yang hidup di bumi. Jadi ibaratnya nih, kalau evolusi itu menghasilkan keanekaragaman hayati, maka kepunahan massal itu justru menghancurkan atau memusnahkan keanekaragaman hayati tersebut gitu. Nah, jadi bumi punya 5 kali kepunahan massal, dan di antara 5 kepunahan massal tersebut yang paling terkenal adalah yang ke-5 ya teman-teman. KPG extinction atau kepunahan kapur paleogen. Nah, itu karena dia kenapa dia sangat terkenal bukan hanya karena dia memusnahkan dinosaurus teman-teman, tapi karena musnahnya dinosaurus tersebut itu memberikan ruang bagi mamalia untuk berkembang. Salah satunya adalah Homo sapiens atau manusia modern. Nah, lalu kita tanya lagi, kenapa munculnya kehidupan dikategorikan sebagai ambang batas gitu? Ya jelas ya teman-teman, karena memang makhluk hidup itu secara komposisi unsur kimia itu lebih rumit daripada bahkan planet ya teman-teman. Bahkan tadi kalau kita ingat ya, makhluk hidup itu kalau pakai bahasa aku itu ada rebel gitu, kadang memberontak dengan hukum-hukum fisika gitu, nggak seperti benda-benda langit yang tadi yang nurut-nurut aja gitu lah ya. Jadi makhluk hidup itu kompleks, sangat kompleks ya teman-teman. Dan kemudian kita akan sampai kepada kompleksitas yang terakhir teman-teman, yaitu adalah berevolusinya Homo sapiens atau manusia modern. Gimana tuh ceritanya? Nah, tadi teman-teman sebelumnya kita udah bahas bahwa dinosaurus itu punah teman-teman. Apa penyebab dari kepunahan dinosaurus? Penyebabnya adalah nih jatuhnya asteroid di semenanjung Yucatan di sekitaran Meksiko sekarang. Kok bisa kak jatuhnya asteroid memusnahkan dinosaurus? Nah, karena jatuhnya asteroid itu menciptakan yang namanya efek musim dingin atau winter effect. Jadi setelah asteroid itu jatuh, dia menghempaskan banyak debu ke ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Ketika sinar matahari tidak bisa masuk, maka tanaman tidak bisa berfotosintesis dan mati gitu. Ketika tanaman mati, maka dinosaurus herbivora itu juga akan mati karena nggak ada makanan. Ketika dinosaurus herbivora mati, dinosaurus carnivora pada gilirannya akan mati juga. Dan itu nggak terjadi di darat doang, di laut juga seperti itu. Karena kan di laut ada fitoplankton ya yang mengkonsumsi fotosintesis juga menggunakan sinar matahari gitu. Jadi winter effect tadi itu memutus rantai makanan teman-teman. Dan winter effect ini cara kerjanya mirip dengan bom nuklir ya. Nah, asteroid ini sangat besar ya kekuatan ledakan teman-teman. Itu bermiliar kali lipat dari
bom atom di Hiroshima dan Nagasaki waktu perang dunia kedua tuh. Singkat cerita begitu, dinosaurus punah karena winter effect akibat asteroid gitu, jatuhnya asteroid. Nah tapi teman-teman, karena dinosaurus itu punah, maka dinosaurus itu punahnya dinosaurus itu memberikan ruang bagi mamalia untuk berkembang. Nah ini adalah kemungkinan gambar dari mamalia pertama ya, teman-teman. Aku kalau baca-baca pada bilang mamalia pertama itu mirip tikus, tapi kalau aku lihat sebenarnya mirip tupai ya. Nah kemudian mamalia tadi ini kalau kalian lihat nih, itu kemudian berevolusi dan berkembang dan menghasilkan banyak spesies lain teman-teman, termasuk ordo yang namanya ordo primata teman-teman. Nah ini adalah ordo primata teman-teman. Tadi kan aku lihat kalau aku udah bilang bahwa evolusi itu kayak ranting ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat ini kayak ranting nih. Nah ini salah satunya manusia gitu ya. Nah jadi kalau kalian menemukan yang bilang bahwa evolusi itu berjalan seperti ini nih, itu jelas salah teman-teman. Itu miskonsepsi. Evolusi tidak berjalan seperti ini. Dan kalau ada yang bilang misalnya manusia itu berevolusi dari kera, bukan begitu teman-teman. Manusia itu bukan berevolusi dari kera, tetapi manusia manusia berevolusi dari simpanse gitu ya. Manusia itu bukan berevolusi dari simpanse, tetapi manusia itu pernah sharing common ancestor yang sama dengan primata yang lainnya gitu. Atau manusia pernah memiliki nenek moyang yang sama dengan spesies primata lainnya. Misalnya simpanse nih. Di sini nih ada common ancestor yang sama, nenek moyang yang sama, kemudian berevolusi ada yang jadi simpanse dan jadi manusia. Dan mungkin sekitar 6 juta tahun yang lalu. Kemudian manusia juga pernah punya common ancestor yang sama dengan gorila gitu misalnya teman-teman. Nah ini kita lihat banyak primata teman-teman. Tapi pertanyaannya gini, kita udah lihat banyak primata, tapi kok bisa-bisanya dari sekian banyak primata ini, manusia atau Homo sapiens yang awalnya merupakan spesies yang tidak signifikan di sekitaran sini, di sekitaran bagian timur Afrika, itu bisa menyebar dan menguasai tanda kutip dunia gitu. Kok bisa manusia yang spesies yang tidak signifikan amat akhirnya bisa tanda kutip menjadi penguasa dunia? Apa karena otak kita yang hebat gitu ya? Nggak juga teman-teman, karena ada juga spesies lain yang punya otak yang hebat. Contohnya lumba-lumba, simpanse, dan gagak. Itu otaknya juga hebat teman-teman. Tapi mereka tidak menguasai dunia gitu. Nah, kenapa manusia pada akhirnya tanda kutip menjadi penguasa dunia? Paling nggak karena dua alasan teman-teman. Alasan pertama karena memang setiap makhluk hidup itu berusaha untuk mewariskan informasi genetiknya kepada keturunannya. Masalahnya teman-teman, ketika mereka mati, informasi genetika itu memang mungkin waris ke anaknya, tetapi informasi pengetahuan itu ikut mati teman-teman. Makanya hewan itu generasi bergenerasi pengetahuan itu gitu-gitu aja, atau kalaupun ada perubahan ya relatif lambat gitu. Manusia nggak kayak gitu. Manusia itu berbagi tidak hanya informasi genetik, tetapi informasi pengetahuan teman-teman, melalui cerita. Kemudian kita membuat tulisan, dan ketika kita mati, pengetahuan kita bisa diwariskan teman-teman, melalui tulisan misalnya yang membaca, atau melalui cerita-cerita kita, kenangan kita teman-teman. Dan selama berabad-abad warisan pengetahuan tersebut itu dibangun perlahan-lahan, layaknya bangunan batu kecil ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi piramid, dan pada akhirnya informasi tersebut membuat kita manusia berhasil mengembangkan banyak hal. Nah itu yang disebut sebagai collective learning, karena manusia itu mampu membagikan informasi pengetahuan tidak hanya kepada orang lain pada masa kini, tetapi juga pada generasi selanjutnya, selayaknya bangunan. Itu alasan pertama kenapa manusia tanda kutip menguasai dunia. Alasan kedua, karena manusia itu mengenal konsep abstrak teman-teman. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang saat ini itu hidup dalam dua realita teman-teman, realita objektif dan realita abstrak. Realita objektif itu istilahnya kayak yang bisa dirasakan oleh panca indera lah, air, gunung, sungai, handphone, laptop, komputer gitu-gitu. Itu realita objektif teman-teman. Kalau realita abstrak itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu, kayak itu bisa diimajinasikan gitu. Nah karena imajinasi inilah konsep abstrak ini teman-teman, manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah besar dan fleksibel sehingga dia bisa menjadi tanda kutip penguasa dunia. Ingat ya, nggak cuma besar tapi fleksibel. Karena kalau mau besar-besaran, lebah juga besar teman-teman, tapi lebah itu terlalu kaku teman-teman. Mereka tuh nggak bisa merubah struktur kerjasama mereka dengan waktu yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada lebah bekerja protes nih, mereka tuh nggak bisa tuh tiba-tiba nangkep ratunya terus dipotong lehernya, terus melakukan revolusi dan mendirikan negara komunis lebah. Itu nggak bisa, lebah nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi lebah besar tapi tidak fleksibel. Nah kalau mau fleksibel itu simpanse sebenarnya cukup fleksibel, tetapi terlalu personal teman-teman. Mereka itu kalau mau kerjasama harus kenal secara personal. Akibatnya apa? Akibatnya mereka susah bekerja sama dalam jumlah besar. Nah beda sama manusia. Manusia itu dengan adanya konsep abstrak itu bisa bekerja sama dalam jumlah besar dan tidak harus kenal juga dan fleksibel gitu. Misal kita konsep abstrak namanya agama, misalnya itu konsep abstrak itu. Berapa banyak manusia yang mau kerja sama, nggak kenal satu sama lain, ngebela agamanya dalam perang salib misalnya gitu.
Kemudian ada konsep abstrak lagi, misalnya ideologi gitu. Jutaan manusia itu mau kerjasama teman-teman, gak kenal satu sama lain, ngebela satu ideologi yang namanya demokrasi gitu. Free world itu istilah yang dipakai sama sekutu waktu perang dunia kedua gitu. Jutaan orang mau kerjasama demi ngebela demokrasi dan free world teman-teman. Oke lah, mungkin nggak semua orang percaya agama, nggak semua orang percaya ideologi gitu. Tapi aku yakin hampir semua orang itu percaya sama konsep abstrak yang namanya uang gitu. Lihat berapa banyak orang yang mau kerjasama dengan konsep abstrak yang namanya uang, padahal nggak kenal satu sama lain. Osama bin Laden aja nih, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda itu yang ngebom WTC di 911, itu mungkin dia benci sama Amerika teman-teman. Dia benci sama Amerika. Tapi kalau ditawarin dolar Amerika, dia juga bakal terima gitu. Padahal uang itu kan konsep abstrak. Kertasnya objektif, ada bendanya, tetapi nilai uang apa? Emang uang bisa dimakan? Nggak bisa, uang itu konsep abstrak ya teman-teman. Nah, jadi kemampuan collective learning mewariskan pengetahuan serta konsep abstrak membuat kita mampu bekerja sama dalam jumlah besar secara turun-temurun dan membangun layaknya batuan-batuan yang dibangun di piramid gitu teman-teman. Dan kerjasama menghasilkan banyak hal baik juga, mulai dari kita ke piramid, ke Borobudur, bisa ngebangun Borobudur, kita pernah ke bulan, kita menghasilkan vaksin COVID, itu hasil dari kerjasama teman-teman. Nah tapi teman-teman, ternyata kerjasama itu nggak cuma menghasilkan hal-hal baik teman-teman. Kerjasama manusia itu juga menghasilkan banyak hal, menghasilkan banyak kerusakan yang mungkin bisa menghancurkan masa depan kita semua gitu ya. Kayak misalnya manusia itu mengkonsumsi bahan bakar fosil secara berlebihan teman-teman, dan itu menyebabkan yang namanya perubahan iklim atau climate change. Dengan adanya perubahan iklim, bumi makin memanas, es di kutub mencair, banyak kepulauan itu tenggelam, banyak pengungsi juga, jadi refugee crisis, banyak pengungsi di mana-mana, dan ada masalah ketahanan pangan gitu. Itu masalah perubahan iklim karena konsumsi bahan bakar fosil yang berlebihan. Belum lagi masalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Berapa banyak hutan yang telah kita tebang, berapa banyak laut yang udah telah kita racuni demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Makanya banyak ahli yang bilang kalau manusia itu merupakan penyebab dari kepunahan massal keenam, dan itu disebut sebagai kepunahan antroposin atau kepunahan yang disebabkan oleh manusia. Belum lagi hari ini paling nggak ada 9 negara yang masih punya senjata nuklir teman-teman, mulai dari Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, Tiongkok, India, Pakistan, Korea Utara, dan kemungkinan Israel. Dan kalau terjadi perang besar-besaran serta senjata tersebut dilepaskan, itu bisa mengakibatkan yang namanya winter effect tadi teman-teman. Selayaknya winter effect ketika asteroid itu memusnahkan dinosaurus teman-teman. Jadi meskipun manusia bisa kerjasama dalam jumlah besar, menghasilkan hal baik, tapi juga bisa menghancurkan teman-teman. Dan I think ini pentingnya kita belajar big history teman-teman, supaya kita tuh lebih bijak dan paham bahwa planet bumi yang kita cinta ini sangat rapuh teman-teman. Dan kita juga jadi paham dari mana kita berasal. Dan setelah kita tahu bagaimana kita tahu dari mana kita berasal, kita jadi paham bahwa kita semua tuh terkoneksi teman-teman. Entah koneksinya dari singularitas di Big Bang tadi maupun luka dari hasil evolusi tadi teman-teman. Dan kita sadar bahwa kita semua terkoneksi, yang menjadi tugas kita untuk menjaga planet kita yang rapuh kali ini. Nah teman-teman, sabuk pengamannya silahkan dibuka. Kita telah sampai perjalanan yang cukup panjang tadi teman-teman ya, 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan mungkin kita akan rekap hasil perjalanan kita hari ini. Selayaknya materi anak sekolah yang makin lama makin kompleks, alam semesta itu makin lama makin kompleks juga teman-teman. Dan itu bisa dijadikan 6 threshold gitu ya. Di threshold pertama di Big Bang, kita punya Big Bang gitu ya. Kita membuat sesuatu yang from nothing into something, dari nggak ada jadi ada. Kemudian di threshold kedua, kita punya pembentukan bintang. Dan bintang ini dapat menjadi bahan pabrik bagi threshold ketiga, karena tadi bintang adalah pabrik bagi pembentukan unsur ketiga yang merupakan kompleksitas ketiga atau threshold ketiga, yaitu adalah pembentukan unsur kimia gitu ya. Nah, pembentukan unsur kimia itu menyediakan bahan baku untuk membuat sesuatu yang lebih kompleks. Salah satunya adalah threshold keempat, yaitu pembentukan bumi. Dan bumi itu jelas makin lama makin kompleks karena susunan kimia di bumi itu, serta bumi itu merupakan rumah bagi kompleksitas selanjutnya, yaitu adalah makhluk hidup yang menjadi kompleksitas kelima ya teman-teman. Dan berbeda dengan 4 threshold sebelumnya, makhluk hidup itu kalau pakai bahasaku kadang-kadang rebel, kadang-kadang pemberontak gitu ya, dengan melawan hukum-hukum fisika lainnya tadi ya. Kalau yang lain kan ya ikut-ikut aja gitu ya. Dan makhluk hidup sendiri susunan kimia itu jauh lebih kompleks teman-teman, bahkan daripada bumi itu sendiri ya. Dan makhluk hidup kemudian berevolusi menjadi kompleksitas keenam yang namanya Homo sapiens atau manusia modern. Kenapa kompleksitas manusia itu menjadi kompleksitas gitu? Nah, karena kalau menurut fisikawan Michio Kaku,
otak manusia ini teman-teman, itu bahkan jauh lebih kompleks daripada semua struktur yang ada di alam semesta ini. Jadi otak manusia ada struktur paling kompleks di masa ini. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih kita telah bersenang-senang tadi cukup lama. Semoga kita bisa bertemu. Sampai jumpa di video selanjutnya.